faktor dari psikis yang mempengaruhi fisik. Jadi fisiknya menjadi tidak fit gitu, karena sesuatu yang mungkin cemas atau mungkin ada mood yang turun seperti depresi seperti itu, dokter. Baik dok, berarti semangat pagi Sobat Hermina, salam sehat. Kembali lagi dengan saya Dr. Rahma. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang saya merasa sakit, tapi kok hasil pemeriksaan saya normal. Kenapa ya? Nah, bersama dengan kita kali ini kita kedatangan Dr. Dena, spesialis kedokteran jiwa ya dok ya. Selamat pagi dok. Selamat pagi Dokter Rahma. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat dokter. Sehat ya, Dokter sehat juga kan? Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Sebelumnya saya sapa dulu Sobat Hermina. Ya, selamat siang Sobat Hermina. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Anda bersama keluarga sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah, tema podcast kali ini menarik sekali ya dok ya. Nah, untuk temanya ini kan saya merasa sakit, tapi kok hasil pemeriksaan saya normal semua. Nah, kira-kira itu kenapa ya dok ya? Bisa kayak gitu? Baik dokter dan juga Sobat Hermina, memang di rumah sakit banyak ditemukan pasien-pasien yang mengeluhkan, dok saya sakit, badan saya tidak fit. Kemudian saya sudah periksa ke dokter, sudah periksa lab juga dan sebagainya, tapi kok dinyatakan sehat ya. Nah itu bisa jadi karena dari psikisnya. Kalau gangguan seperti itu kira-kira namanya apa ya dok ya? Kalau istilah medisnya psikosomatis ya dok. Psikosomatis itu berasal dari kata psikis, artinya pikiran, kemudian soma itu badan. Jadi faktor dari psikis yang mempengaruhi fisik. Jadi fisiknya menjadi tidak fit gitu, karena sesuatu yang mungkin cemas atau mungkin ada mood yang turun seperti depresi seperti itu dokter. Baik dok, berarti memang dari kondisi psikis atau pikiran yang mempengaruhi tubuh ya dok ya. Seperti itu. Nah, untuk gejalanya sendiri itu kira-kira apa saja ya dok ya yang bisa dirasakan? Dari gejala-gejalanya itu banyak ya dok. Bisa pusing atau ngelieng, bisa kesemutan, bisa sering berkeringat dingin gitu, terus badannya sakit, kemudian ada nyeri ulu hati, diare, dan kadang juga ada yang gatal-gatal seperti itu dokter. Variasi. Memang bervariasi ya dok ya dari tiap pasien ya dok ya. Nah, untuk mencapai proses itu dok bisa menimbulkan gejala seperti itu prosesnya bagaimana ya dok ya? Baik dokter, jadi di tubuh kita itu kan ada persarafan, ada saraf-saraf yang mengatur tubuh kita, termasuk fungsinya mengatur istirahat atau mungkin merespon stres, dan juga seperti ini psikosomatis ini karena ada namanya saraf vagus. Saraf vagus itu termasuk dalam satu kesatuan saraf parasimpatis, di mana saraf itu yang mengatur tentang pencernaan. Nah, di situ juga kalau misalnya orang ada psikosomatis, ada gejala psikosomatis itu juga terganggu karena persarafan di situ yang komunikasi antara otak ke pencernaan itu terganggu di situ, sehingga menimbulkan manifestasi seperti pusing, ada nyeri ulu hati, diare dan sebagainya seperti itu dokter. Wah, menarik sekali ya dok ya prosesnya ya. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan dok. Mungkin saya mewakili Sobat Hermina mau bertanya sedikit dok. Nah, kira-kira ini kalau misalnya gangguan psikosomatis, ini durasi pengobatannya berapa lama ya dok ya? Baik dokter, kalau terapi psikosomatis bervariasi ya dokter. Jadi ada yang pasien itu mungkin dikasih terapi 1 bulan sudah membaik, ada yang 3 bulan. Jadi tidak sama satu orang dengan orang lainnya. Itu juga nanti ada pengaruh dari faktor-faktor pola makan juga, faktor tidur, pola tidur, kemudian stresor yang menjadikan dia sakit itu seperti apa. Berarti memang bervariasi ya dok ya dari orang ke orang dok. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dok masih nyambung. Kira-kira kalau untuk terapi psikosomatis sendiri hanya dari obat saja atau bisa dengan yang lain ya dok ya? Baik dokter, memang biasanya diberikan obat ya dok, untuk membuat pasien menjadi lebih nyaman. Kemudian pasien itu juga diberikan obat itu, misalnya dia ada rasa cemas,
Nah itu untuk mengurangi cemasnya, sehingga cemasnya juga kalau berkurang fisiknya akan lebih merasa nyaman seperti itu dok. Juga tidak cuma obat saja, diberikan penguatan namanya psikoterapi. Psikoterapi itu macam-macam juga. Iya, berarti memang bukan cuma dari obat saja ya dok ya, tapi dengan psikoterapi juga ya dok ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih dok, yang banyak ditanyakan Sobat Hermina dan masyarakat juga dok. Mungkin masyarakat sekitar ini masih menganggap kalau kita konsul ke polijiwa atau ke psikiater itu kita dianggap gila ya dok ya. Nah kalau kayak gitu gimana ya dok? Apakah benar seperti itu? Ya dok, memang kalau stigma di masyarakat ya, berubah di psikiatri, di psikiater, di polijiwa itu orang yang maaf tanda kutip gila gitu. Padahal sebenarnya sih enggak. Kalau orang-orang dengan cemas, mungkin ada gangguan tidur, ada gangguan pola makan, itu juga bisa dikonsulkan ke bagian jiwa. Karena juga itu kan pengaruh ke psikis nantinya. Kayaknya memang sih tidurnya ya biasa sih, tapi larut malam nggak teratur mungkin gitu. Itu akan mempengaruhi juga nanti ke psikisnya, gitu, seperti itu. Jadi nggak cuman maaf ya, dengan gangguan jiwa berat yang orang awam biasanya menganggap itu gila gitu. Seperti itu dokter. Nah, iya. Berarti tidak benar ya dok ya kalau misalnya konsul ke psikiater atau ke polijiwa itu dianggap orang gila kayak gitu ya dok ya. Nah, menarik sekali ya Sobat Hermina podcast kali ini. Nah, dari Rumah Sakit Hermina Wonogiri saat ini sudah kedatangan Dokter Dena di Polijiwa ya dok ya. Nah, untuk jadwal Polijiwa sendiri di Rumah Sakit Hermina Wonogiri tiap hari ya dok ya, dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore, khusus di hari Selasa dan Kamis dari jam 8 sampai jam 2 siang ya dok ya. Oke. Nah, terima kasih ya dok ya atas pencerahannya dan memang ilmunya juga dok. Nah, mungkin membantu ya dok ya untuk Sobat Hermina. Nah, sekian podcast kali ini. Nah, terima kasih Dokter Dena. Terima kasih Dokter Rahma. Semoga Sobat Hermina bisa mendapatkan ilmu ya dok ya dari podcast kali ini. Ya, sekian podcast kali ini. Terima kasih. Salam sehat semuanya.